Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan. Kalau kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kerinduan, bahkan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memenuhi undangan Tuhan pada pagi hari ini, datang ke hadirat Tuhan dengan segala keberadaan kita, bersyukur kepada Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah, ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu Saudara perlu ketahui. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Timbul Wahono STH dan Saudara Gerald Christian Wirasakti yang berulang tahun pada tanggal 4 Mei. Tanggal 5 Mei ada Bapak Sumarto dan Adik Tiffany Dilan Kirana Rahmawan. Kemudian tanggal 6 Mei ada Bapak Andreas Sarnoto. Mungkin ada yang saya sebutkan hadir. Silakan bagi berdiri. Bagi berdiri Pak. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun, panjang umur, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Pengumuman selanjutnya, hari ini Minggu tanggal 1 Mei 2022 akan dibagikan program dan anggaran GBI Anugerah 2022-2023 dan silakan dibawa pulang untuk dipelajari karena minggu depan tanggal 8 Mei 2022 kita akan mengadakan musyawarah perusahaan gereja setelah ibadah minggu untuk membahas program dan anggaran yang baru. Yang kedua, doa Rabu sore tanggal 4 Mei 2022 diadakan di rumah masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu untuk kita boleh bersama-sama berdoa di rumah masing-masing. Doa Fajar hari Sabtu tanggal 7 Mei pukul 5 pagi di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Kemudian kaum muda Baptis mengundang Anda semua yang masih muda serta remaja untuk beribadah hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 pukul 6 sore. Acaranya nonton film. Akan dilayani oleh Saudari Rani, pemusik Saudara Daniel Yoga, dan bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Kelas baptisan Gereja Baptis Indonesia Anugerah ada 5 orang. Saudari Elvika Mawar Ariana, Saudari Lydia Wahyu Melvina, Saudari Kaila Dwi Arianti, Saudari Hanalia Puspita Ayu, dan Saudara Jonathan Ika Putra Patria diminta untuk mengumpulkan foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar untuk pembuatan kartu baptisan. Dikumpulkan di sekretariat GBIA dan dikumpulkan 1 minggu sebelum pembaptisan. Mari Bapak Ibu kita juga berdoa untuk kelima anak-anak ini supaya semakin mantap di dalam mengikut Tuhan karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk dibaptis. Selanjutnya, Gereja Baptis Indonesia Anugerah membuka lowongan kerja poster sampai tanggal 8 Mei 2022 dengan syarat laki-laki atau perempuan, agama Kristen dan sudah lahir baru, usia maksimal 50 tahun, sudah menikah atau belum menikah, yang rindu untuk melayani di bagian ini, silahkan membuat surat kemudian diserahkan kepada saya, boleh, Mbak Eni boleh, atau Pak Pendeta. Paling lambat tanggal 8 Mei 2022. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan tanaman hidup atau pot untuk memperindah gereja kita, dipersilahkan. Kemudian persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer melalui Bank Mandiri
ke rekening GBI Anugrah dengan nomor 1370011210719. Kemudian untuk persembahan pembangunan bisa ditransfer melalui Bank BRI ke rekening GBI Anugrah dengan nomor 0029535660. Baik, saya rasa itu saja pengumumannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh, merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah ada habisnya. Sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah. Tidak ada Allah lain seperti Dia. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita mau meninggikan Dia. Karena bersama Tuhan mengatasi dan kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Mari kita bersyukur kepada
Engkau Tuhan, sebab Engkau besar. Kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau Maha Kudus, Engkau Maha Mulia, satu-satunya Allah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan layakkan kami untuk kami lebih dalam lagi menyembah dan memuliakan Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus kami yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin Yesus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan kembali. Dari atas mimbar saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu serta Saudara di ibadah Gereja Baptis Indonesia Anugerah tanggal 1 Mei 2022. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, dipersilahkan bangkit berdiri. Baik, silakan perkenalkan diri. Shalom semuanya. Nama saya Tito, dari istri Devi. Kita dari Gereja Baptis Indonesia TPB Gondangdia. Untuk jemaat di sini ada salam dari Ibu Esther, dari Ibu Mugi. Baik, terima kasih. Selamat datang, selamat beribadah. Dalam rangka mudik atau bagaimana Pak? Iya. Oh iya, oke. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Mungkin ada lagi? Baik, kita semua adalah jemaat Tuhan yang setia, yang senantiasa rindu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu serta Saudara, kita akan bersama-sama kembali bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita bersama. Saya mengajak kita semua untuk bertepuk tangan. Kita boleh menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri. Boleh tersenyum sekalipun kita tidak melepas maskernya. Kita memuji Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya Allah yang besar. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Satu-satunya pengharapan kita. Baik, lanjutkan. Yeah.
ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan terbebas dari yang namanya masalah dan pergumulan. Tetapi satu yang kita pegang dan kita percayai, Dia selalu memberi kekuatan, bahkan jalan keluar buat setiap masalah dan pergumulan kita. Tidak akan dibiarkannya kita sendiri. Dia selalu punya cara. Sekarang kita akan menaikkan suatu berdoa dan persiapkan hati kita untuk
kiranya Engkau yang memproses diri kami sebagaimana Tuhan kehendaki, sebagaimana Tuhan merencanakan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, memohon berkat kasih karunia Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sudah menolong. Dan kami percaya segala sesuatu terjadi kepada bangsa dan negara kami bukanlah secara kebetulan, tetapi karena rencana Allah yang begitu luar biasa. Dan kami terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, seturut dengan rencana-rencana-Mu Tuhan, sehingga mereka dalam menjalankan ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan, sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menjadikan bangsa ini semakin kokoh dan semakin ada damai sejahtera, kesejahteraan yang di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di cabang-cabang. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan terus memberkati, Tuhan akan yang terus menyertai, dan apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan, biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana di dalam musyawarah gereja, dalam membicarakan untuk pelayanan kami ke depannya. Tuhan akan memberkati musyawarah gereja ini supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami pemikiran-pemikiran yang benar, yang untuk memuliakan nama-Mu, untuk kemajuan daripada gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang sudah Tuhan percayakan di dalam melayani Tuhan, baik sebagai panitia perancang maupun panitia pembangunan ataupun dalam setiap pelayanan yang ada. Tuhan akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus khususnya dalam izin membangun gereja baptis ini. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami terus memohon belas kasih Tuhan. Kami sadar banyak kelemahan di dalam diri kami, banyak keterbatasan di dalam kami. Namun semuanya kami kembalikan kepada-Mu. Engkau yang memiliki otoritas dalam segala sesuatunya. Untuk itu kami memohon belas kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang ada saat ini, yang masih dalam kondisi lemah di dalam tubuh mereka. Sakit, penyakit yang dialami bukanlah suatu hambatan untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarlah melalui sakit penyakit yang ada ini pun kami semakin diproses untuk setia. Kami percaya Tuhan punya cara untuk kami tetap setia, untuk memurnikan iman pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami terus berdoa, teguhkan, kuatkan iman pengharapan di dalam Yesus Kristus bagi jemaat-Mu yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan mereka mengalami semuanya, tetapi karena Tuhan memiliki cara untuk kami dapat melewati semuanya itu, dan kami kembali kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah ujian, yang sudah memulai segala sesuatunya, supaya Tuhan juga memberkati. Yang sekolah, yang saat ini Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, juga Tuhan memberkati. Baik dana pendidikan, baik untuk biaya sekolah, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan gereja yang ada saat ini. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, gereja ini akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa khususnya untuk kelas baptisan yang sudah dimulai. Tuhan juga memberkati mereka, anak-anak Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami juga berdoa untuk GGBI, di mana kami berpayung hukum. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu, baik yang ada di nasional, baik yang ada di daerah maupun Bamusnas, yayasan rumah sakit, yayasan baptis maupun lembaga-lembaga yang lainnya. Kami serahkan untuk para pembina, pengurus, dan para pengawas yang ada, supaya mereka dapat bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan menikmati berkat Tuhan
melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh saat ini kami nikmati. Buka hati, telinga, dan pikiran kami supaya kebenaran-Mu boleh tertanam di dalam diri kami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu secara pribadi yang Tuhan percayakan. Urapi mulut lidah hamba-Mu ini supaya apa yang disampaikan semuanya daripada Engkau. Dan biarlah kasih-Mu Kau nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati hari ini. Amin. Bajunya baru semua. Ya. Katanya kalau Lebaran itu semuanya serba baru begitu ya. Semuanya dipulihkan, semuanya mengalami hal-hal yang baru, dipersiapkan semuanya. Wah, luar biasa. Sudah lama, hampir 3 tahun ya. 3 kali kita tidak mudik seperti itu. Tapi hari ini Tuhan sudah bekerja secara luar biasa sehingga banyak yang mudik. Ada pemulihan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap di hari raya Idul Fitri ini, hari yang fitri ini, meskipun saya dan saudara Kristen, Nasrani, ataupun mungkin lupa itu kan bagi mereka yang merayakan, kita kan tidak merayakan. Jarene sopo tidak merayakan gitu ya. Karena apa? Mau tidak mau kita kena dampaknya. Bener nggak? Kita kena dampaknya. Paling tidak kena macetnya. Begitu. Ya toh? Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara melihat tetangga kanan kiri senang, pasti kita juga ikut senang. Anak-anak kita yang dulu merantau, sekarang hari Lebaran mereka datang berkunjung. Ada sukacita, ada pemulihan yang luar biasa. Di mana hari fitri ini saling meminta maaf dan memaafkan. Hubungan itu akhirnya dipulihkan. Yang sudah lama mungkin bengkerengan, tahu bengkerengan ya? Tahu ya? Marah begitu, tetapi dengan hari yang fitri ini akhirnya mau tidak mau mungkin rasa pekewo datang. Ya toh, minta maaf. Sing luwih nom datang kepada yang lebih tua untuk meminta maaf. Ora sudi aku sing wis tuwa mosok kon minta maaf begitu. Betul? Betul? Harusnya bagaimana? Tidak dibatasi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari yang fitri ini harusnya juga memberikan hari yang sungguh bahagia di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga akan merasakan suasana yang menyenangkan ini. Mbak Esther mau pulang juga ya? Yes. Mau pulang Mbak? Iya, pulang. Kemana? Kemana ya Pak ya? Pagi Pak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hubungan yang dipulihkan sesungguhnya berdampak kepada hati yang berbahagia. Hubungan yang dipulihkan sesungguhnya berdampak kepada hati yang bersukacita. Ada damai sejahtera. Berbeda dengan jika belum ada pemulihan, belum ada saling memaafkan. Mau ketemu saja kita sudah bingung. Apalagi kalau kita yang memiliki salah. Aduh, ketemu, mikir, cari jalan ngendi jalan gang kursi jidok. Saudara mau bagaimana? Balik kanan, begitu? Ya, seringkali terjadi. Karena apa? Takut, khawatir. Engkau ge ojo-ojo bagaimana dan yang lainnya. Takut, menjadi ragu. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mau bertegur, mau bertemu, bertegur sapa. Kadang kita bingung. Bagaimana harus terjadi semuanya itu? Maka daripada itu yang terkasih dalam Tuhan, hari yang fitri ini kesempatan.
untuk Bapak Ibu Saudara juga bisa memohon maaf dan memaafkan. Ada yang nilai positifnya di situ. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara juga di sini juga merindukan adanya pemulihan di dalam hidup kita. Ada pemulihan hubungan baik dengan sesama, terlebih dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan tema pemulihan, alami pemulihan sehari-hari. Bagaimana dengan sinkronisasi ini? Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 dikatakan, tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu, dikatakan firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Karena apa? Di sini dikatakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini, di mana jemaat Efesus dipuji karena keteladanannya waktu itu. Mereka sangat semangat membela kebenaran terhadap aliran sesat. Secara lahiriah, gereja jemaat yang ada di Efesus tidak ada kekurangan dan mendapatkan pujian dari gereja-gereja lain. Luar biasa jemaat yang ada di Efesus. Pelayanannya, imannya, ketekunannya, kesetiaannya, dalam pengajarannya luar biasa. Ini luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataannya lain. Kenyataannya berbeda. Di balik pujian ternyata ada sesuatu yang dialami oleh gereja jemaat saat itu. Wahyu pasal 2 ayat 4 ini, dia mulai berkata apa? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Dimulai dengan kata namun. Namun demikian aku mencela engkau, aku mencela kamu. Tuhan Yesus mencela gereja yang ada di Efesus. Dilihat pelayanannya begitu luar biasa. Dilihat bagaimana imannya begitu luar biasa. Dilihat bagaimana sosialnya begitu luar biasa. Dilihat bagaimana pengajarannya tentang Injil begitu luar biasa. Bahkan yang lainnya, kamu apa itu tidak ngerti tentang firman Tuhan. Aku lebih ngerti, paham semuanya itu luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Namun firman Tuhan katakan apa? Aku mencela kamu. Ketika apa?
ketika kamu meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Ayat yang kelima, bahkan Tuhan katakan apa? Ditegaskan, engkau telah jatuh. Engkau telah jatuh dalam apa? Mungkin dalam kesombongan, dalam kecongkakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kerohanian bisa memunculkan kesombongan kita. Akhirnya apa? Sok rohani. Ya loh. Hati-hati. Wah, ini berdoa di muka umum. Wah, bukan berarti kalau saya berdoa di sini di muka umum begitu Pak Timbul itu sombong. Ya, begitu ya. Bukan seperti itu. Kesombongan rohani bisa menjatuhkan. Kehidupan yang tidak mencerminkan akan kebenaran firman Tuhan itu bisa jatuh. Pemahaman kebenaran firman Tuhan tidak hanya dalam otak saja, tidak hanya dalam pemikiran saja, tetapi bagaimana kita melakukan kehidupan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara jatuh, di situ dikatakan apa? Bertobatlah. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang engkau lakukan, yaitu perbuatan kasih. Bertobat kembali kepada kasih yang semula untuk mengalami apa? Pemulihan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin dipulihkan kehidupan saudara, dipulihkan itu bukan berarti saudara mungkin saat ini dulu saudara bisa menikmati kehidupan yang mewah, kehidupan yang istilahnya serba glamor, serba materi kecukupan, terus saudara jatuh dalam miskin, saudara dipulihkan. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana saudara bisa menikmati setiap kehadirat Tuhan, menikmati setiap berkat Tuhan dengan ucapan syukur, sehingga saudara itu mengalami pemulihan. Makan saja kalau lauknya gereh sama sambal bawang, pas waktu lapar, enak nggak? Enak loh. Apalagi dengan ucapan syukur tambah ada pete sedikit. Enak nggak? Nah, seger ya? Seger ya Pak Pol ya? Ini Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati kalau kita ada pemulihan dalam hidup kita? Sebuah pemulihan kita harus didasari dengan kasih. Artinya apa? Dengan kasih itu kita akan melupakan ego kita, menyingkirkan ego kita, kedagingan kita, nafsu kita. Yang ada hanyalah tujuan adanya damai sejahtera, hubungan yang dipulihkan. Nah, artinya ketika saudara tahu salah, atau mungkin saudara tidak perlulah, mungkin saudara tidak bersalah. Ora iso Pak, aku wong tuwa ki ora salah. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara menyingkirkan ego kita, menyingkirkan nafsu kita, keegoisan kita, kita mau datang untuk meminta maaf. Lebaran, tahun Lebaran itu sudah bubaran, sudah selesai. Artinya apa? Kehidupan saya dan saudara yang dulu mungkin kita melakukan kesalahan, dosa ataupun segala sesuatu yang menyakitkan hati, dengan adanya lebaran kita minta maaf, berarti kita kosong-kosong, selesai. Hubungan kita dipulihkan. Dengan adanya hubungan dipulihkan, kita bisa berangkulan lagi. Tapi sekarang nggak boleh ya, karena corona ya. Iya. Dulu bisa, wah, ya maaf ngapura iya le, aku sing tuwa, aku sing enom, begitu. Berangkulan cipika-cipiki seperti itu. Tapi sekarang nggak boleh ya. Karena apa? Karena apa? Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jika tidak demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau saudara tetap angkuh, tetap mempertahankan ego saudara, jika saudara tetap berpendirian terhadap ego, berpendirian teguh itu boleh. Tetapi kalau saudara berpendirian karena ego saudara, tidak mau bertobat, mungkin saudara merasa benar. Aku orang tua kok kayak ini orang iso. Nah begitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Seperti itu. Berarti saudara kekeh akan ego saudara. Saudara tidak bertobat, saudara tidak kembali kepada kasih. Bagaimana kasih itu mengampuni, bagaimana kasih itu memaafkan, bagaimana kasih itu mau datang terlebih dahulu, memulai terlebih dahulu, maka saudara sudah jatuh di situ. Nah, kalau saudara sudah jatuh, tidak bertobat, tidak kembali bertobat untuk melakukan kasih itu, maka saudara apa? Dikatakan dalam firman Tuhan itu, aku akan mengambil kaki Dian. Aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat untuk kembali kepada kasih. Ini merupakan peringatan yang mengerikan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mengambil kaki Dian sama dengan menghancurkan kita, menghancurkan kehidupan kita. Apa yang saudara sudah bangun dalam iman kekristenan, apa yang saudara sudah bangun dalam jerih payah saudara mengikut Tuhan selama sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun saudara bisa melakukan iman taat setia kepada Tuhan, tapi kalau saudara tidak bertobat, hancur sudah. Percuma saudara jadi orang Kristen. Kenapa? Karena kalian tidak mendapatkan bagian itu. Karena Tuhan mengambil kaki Dian saudara. Kaki Dian dibuat dari emas yang tingginya 1,5 meter dan ditempatkan di dalam bait suci. Kaki Dian ini melambangkan jemaat. Jika kaki Dian atau jemaat diambil dari tempatnya, artinya diambil daripada tempatnya, yaitu di tempat maha suci bersama dengan Tuhan, berarti di surga nanti. Berarti saudara mau hidup apa? Buat apa saudara hidup? Buat apa saudara mempertahankan kesucian saudara kalau ujung-ujungnya saudara itu tidak mendapatkan surga? Percuma toh. Saudara sudah berkorban banyak, saudara sudah menjual rumah untuk Tuhan. Wah, gerejaku mau bangun, ya wis omahku tak jual, tanggung gereja, begitu ya. Wah, luar biasa, jempol, hanya mendapatkan pujian, tapi saudara tidak bertobat, percuma. Dan ada artinya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Artinya ketika kaki Dian itu diambil, berarti saudara sudah ditolak, saudara diusir dari tempat yang semestinya dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Percuma toh, mengerikan toh. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nah, kita paham berikut ini. Walaupun untuk urusan tertentu kita dinilai baik, dalam pelayanan luar biasa, dalam hal sosial luar biasa, dalam melayani, dalam memperhatikan luar biasa, pelayanan mimbar, pelayanan musik, pelayanan apapun saudara mampu semua. Tetapi satu hal, ketika saudara tidak ada pertobatan, ketika saudara masih mempertahankan ego saudara, semuanya hilang. Hilang. Seperti contoh, kalau Bapak Ibu Saudara itu mendapatkan ujian. Nih Bapak Ibu Saudara, saya kasih soal 100 atau 10 soal. 10 soal, saudara bisa mengerjakan
9. Nggak iso ngerjain siji wae. Disebut apa? Gagal. Nggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kita menjadi orang Kristen sudah lama. Loh Pak, aku tidak jadi orang Kristen ini sudah lama loh Pak. Begitu ya. Mungkin sebelum lahir aku ini sudah jadi orang Kristen begitu. Betul? Sebelum lahir sudah jadi orang Kristen. Karena Bapak Ibu jadi orang Kristen. Wah, luar biasa. Karena apa? Dalam kandungan didoakan terus. Diajak berdoa jadi orang Kristen toh. Nah, lahir sekolah minggu giat. Wah, luar biasa. Muda-mudi pelayanan, wah luar biasa. Mungkin ini anak pendeta gitu ya. Gitu ya. Luar biasa, was. Dadas. Enggak bertobat. Selesai. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kehidupan saudara, keagamaan saudara menjadi orang Kristen itu tidak lebih baik daripada agama-agama yang lain, kehidupan agama-agama yang lain, maka saudara tidak layak menjadi masuk surga. Apa toh? Jadi orang Kristen sajanya apa nih Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu saudara jadi orang Kristen? Apa sanggane? Nah, jangan saudara berpikir aku percaya Tuhan Yesus selamat masuk surga, enak men, selamat mlebu surga. Mana selamat? Mana? Ada? Tidak ada ya? Kok enak men? Tunjukkan kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tunjukkan kalau saudara-saudara sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak menuntut dalam segala sesuatunya, tetapi kalau kita ada perubahan yang lebih baik, perubahan hidup kita yang diubahkan, itu yang dimau Tuhan. Tidak mungkin manusia itu sempurna. Untuk itu Tuhan memberikan kasih anugerah itu. Namun dengan kasih anugerah itu, kerjakan keselamatanmu, kerjakan kehidupanmu, kerjakan kehidupan keagamaanmu. Dalam hal sosial saudara tidak lebih baik daripada yang lainnya, percuma. Jadi berat. Tetapi kalau kita dengan syukur di dalam Tuhan Yesus, meyakini Yesus mengerjakan segala sesuatunya, pasti kita bisa. Dari hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita. Apakah kita sudah mengerjakan? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang benar-benar, menjadi orang yang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ataukah menjadi orang Kristen hanya lamis saja, hanya di mulut saja? Wah, Kristen itu harus begini, harus begini, harus begini. Wah, wong kabeh iso ngajari. Karena apa? Maca buku iso. Tapi bagaimana kehidupan kita untuk melakukannya? Itu yang diperlukan. Menjadi teladan bagi yang lain. Teladan itu kalau dipaksakan, saudara akan pusing. Tetapi kalau teladan itu kalau memang karakter hidup saudara sudah diubahkan, akhirnya menjadi teladan, itu bukan perkara yang sulit. Semuanya bisa dilakukan. Untuk mengalami pemulihan, apakah kita sudah benar-benar diperkenan Tuhan Yesus? Apakah kita tidak ada gejala dalam hati kita? Akar kepahitan. Jangan biarkan akar kepahitan itu ada dalam diri saudara. Kalau saudara masih ada akar kepahitan, jangan berharap saudara mau mati masuk surga.
Ya. Tidak percaya, coba saudara mati yo. Saudara masih marah-marah sama orang tua, marah-marah sama yang lainnya, jangan berharap. Tidak percaya? Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya? Tidak percaya? Cobain. Dicoba ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita. Di hati kita, tanyakan kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah ada pertobatan dalam hidup kita. Jika masih ada ganjalan akar kepahitan di dalam diri kita, berdoalah supaya Tuhan menyentuh hati kita. Tuhan sentuh hati kita, supaya kita mengalami pemulihan, supaya hidup kita dibaharui. Pujian betapa Ku mencintai satu hatiku. Segala yang telah terjadi, berani jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa Ku mencintai, betapa Ku menyayangi. Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana
Meskipun banyak hal yang boleh kami perkuat di dalam keimanan kami, di dalam keagamaan kami, namun diri kami hanya sebatas dalam pengertian saja, sebatas dalam pengetahuan saja. Kami tidak beraksi, kami tidak melakukannya, kami tidak bertobat, kami tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami masih memendam rasa sakit hati di dalam diri kami. Kami masih ada ganjalan di dalam hati kami. Kami masih memiliki akar kepahitan di dalam diri kami. Namun hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami. Biarlah di momen yang tepat yang saat ini terjadi, kami pun boleh melepaskan akar kepahitan di dalam diri kami. Kami pun boleh melepaskan keganjalan di dalam hati kami. Kami mau hidup dalam kedamaian, kami mau hidup dalam kesejahteraan, kami mau hidup dalam sukacita bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami mau hidup berdampingan bersama dengan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, untuk menunjukkan kasih Bapa di dalam hidup kami. Kasih yang sudah mengubahkan hidup kami, kasih yang sudah memperbarui hati kami. Bapa, sentuhlah hati kami supaya kami dipulihkan, kami diperbarui senantiasa hari lepas hari, sehingga Tuhan, pancaran terang kasih Tuhan yang ada di dalam diri kami sungguh-sungguh dapat memancarkan, sungguh-sungguh dapat menerangi dimanapun kami berada, sehingga orang-orang di sekitar kami melihat diri Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang boleh kami rasakan hari ini. Bapak, sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini. Sekiranya Tuhan materaikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberikan kekuatan bagi kami, kemampuan bagi kami untuk kami dapat hidup dalam kasih-Mu. Bapa, kami menyerahkan perjalanan kepulangan kami di dalam kami mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin, sertai, dan antar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami mau mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan sudah persiapkan, yang kami persiapkan dari rumah. Kuduskan, sucikan apa yang sudah kami persiapkan ini, supaya melalui semuanya itu Tuhan, kami boleh mengambil bagian untuk melayani Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, sehingga semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam keturunanmu, diberkatilah engkau di dalam setiap rumahmu, ternak-ternakmu, ladang-ladangmu. Satu hal yang Tuhan inginkan hari ini, bertobatlah, dan tunjukkan kasih-Mu yang mula-mula. Jangan biarkan keegoisanmu menguasai hidupmu, menggerakkan hatimu, tapi izinkan Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk berbuat kasih. Kiranya damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Silahkan mengambil waktu untuk berdoa, mengucap syukur buat Allah kita pada pagi hari ini. Amin. Kami keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Anggrek mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini berharap sabar sebentar karena kita akan menunggu saudara-saudara kita yang